Info sangat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, Bu Risma pada hari ini, bagi keluarga penerima manfaat yang berumur 20 hingga 40 tahun atau usia produktif, dengarkan saran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Karena penting sekali isinya ya sahabat sosial. Kemudian besok Senin 25 September 2023 ada 2 bantuan sosial cair serentak. Nah, bantuan sosial apa saja yang dicarikan mulai besok? Mari kita simak bersama-sama, tentunya setelah intro berikut ini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Naura Vlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting kepada keluarga penerima manfaat, utamanya adalah penerima manfaat PKH dan juga penerima manfaat BPNT. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang info sangat penting dari Kementerian Sosial Republik Indonesia atau Ibu Risma ya pada hari ini bagi keluarga penerima manfaat yang berumur 20 hingga 40 tahun atau usia produktif. Dengarkan saran dari Kementerian Sosial. Kemudian besok Senin 25 September 2023 2 bansos ini cair serentak. Nah, bantuan sosial apa saja yang besok akan disalurkan? Mari kita simak bersama-sama, tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Naura Vlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Naura Vlog. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Nah, jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada, terkait kita menindaklanjuti ya sahabat sosial aturan terbaru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang menyebabkan banyak sekali KPM PKH untuk tahap yang keempat besok tidak bisa dicairkan. Nah, seperti contohnya adalah peraturan terbaru yang mengejutkan, yaitu adalah keluarga penerima manfaat yang dalam kartu keluarganya atau anggota keluarganya ada salah satu saja yang bekerja dan bergaji UMP, UMR, dan UMK dan juga terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, maka untuk bantuan sosialnya otomatis oleh sistem dicabut oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Jadi tidak lagi disurvei oleh pendamping, namun otomatis akan dihapus oleh sistem. Jadi tidak bisa mengelak lagi ya bagi keluarga penerima manfaat yang memiliki anggota keluarga bekerja di atas UMR, UMK, UMP dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, karena sistem tersebut membaca dari BPJS Ketenagakerjaan. Apabila terbaca di atas UMR maka langsung dicabut, apabila masih di bawah UMR atau UMP maka tidak dicabut untuk bantuan sosial tersebut. Nah, menindaklanjuti tersebut sahabat sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan penawaran kepada penerima manfaat, khususnya untuk penerima manfaat PKH yang masih berusia produktif ataupun masih berusia 20 hingga 40 tahun. Nah, begini sahabat sosial. Jadi bantuan sosial memang ya sahabat sosial diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dan sahabat sosial, bantuan sosial tidak diberikan selamanya. Ada waktunya nanti akan diberhentikan. Di antaranya adalah tidak ada lagi komponen ataupun memang tidak layakan karena sudah mampu dan lain sebagainya. Maka bagi teman-teman semuanya yang masih produktif, umur 20 hingga 40 tahun, ada penawaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia agar segera bergabung untuk mengambil bantuan sosial program PENA atau Pahlawan Ekonomi Nusantara, sahabat sosial. Nah, untuk bantuan sosial program PENA tersebut tentunya akan menjadikan keluarga penerima manfaat semakin maju dan semakin jaya untuk kedepannya dan bisa keluar dari jerat kemiskinan, karena tentunya apabila teman-teman semuanya sudah mengambil bantuan sosial program PENA akan juga dipandu oleh namanya klinik program PENA. Nanti di situ teman-teman semuanya bisa bertanya-tanya terkait produk-produk yang sedang tren, ataupun teman-teman semuanya bisa bertanya terkait tentang hal berjualan apa saja, produk apa saja yang sedang digandrungi oleh peminat baik itu kuliner ataupun dari
pakaian dan lain sebagainya, tergantung dari passion teman-teman semuanya. Karena biasanya di umur produktif 20 hingga 40 tahun tentunya masih fresh ya untuk pemikirannya ke depannya. Jadi Kementerian Sosial menawarkan terkait program PENA tersebut. Karena memang teman-teman semuanya dari peraturan baru tersebut kita belajar bahwa bantuan sosial tidak selamanya bagi teman-teman semuanya. Jadi bersiap-siap ya, suatu saat nanti pasti apabila dalam anggota keluarganya tiba-tiba ada yang bekerja, kemudian bergaji UMK, UMP, UMR, tentunya akan otomatis nih, tidak lagi ada argumen, jadi otomatis oleh sister cabut. Jadi makanya teman-teman semuanya ada penawaran dari Kementerian Sosial terkait hal tadi, yaitu program Pahlawan Ekonomi Nusantara, agar teman-teman semuanya bisa mandiri, kemudian bisa berpendapatan lebih besar dari biasanya, kemudian juga bisa keluar dari jerat kemiskinan. Yang paling penting adalah tidak lagi mengharapkan bantuan sosial dari pemerintah. Karena tujuan dari bantuan sosial sebenarnya adalah memberdayakan masyarakat Indonesia yang tergolong miskin dan miskin ekstrim. Tentunya KPM juga harus berinovasi dalam hidupnya, tidak hanya bergantung kepada bantuan sosial, karena suatu saat apabila dicabut nanti akan bingung sendiri ya sahabat sosial. Jadi dari sekarang ada penawaran yaitu mengambil program PENA. Tentunya hal yang harus dilakukan adalah teman-teman semuanya harus siap keluar dari kepesertaan PKH untuk kedepannya. Jadi mengambil program PENA tersebut akan dibimbing sampai dengan teman-teman semuanya memiliki produk, kemudian diberikan alat-alat yang berkaitan dengan teman-teman semuanya yang akan dijual, misalkan produk makanan, produk pakaian, ataupun produk lain sebagainya, nanti akan dipandu juga oleh klinik Pahlawan Ekonomi Nusantara tersebut ya. Itu informasi yang pertama, agar nantinya teman-teman tidak menyesal nantinya apabila bantuan sosial tiba-tiba diputus ya sahabat sosial. Kemudian informasi yang kedua sahabat sosial, besok Senin 25 September 2023 juga ada kabar baik, dua bantuan sosial cair serentak ya. Yang pertama langsung saja teman-teman semuanya adalah bantuan sosial beras 10 kg. Alhamdulillah beras 10 kg juga masih disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia, dan SP2D yang sudah turun adalah yang pertama di Widodaren, Ngawi, Jawa Timur, kemudian di Situbondo, Jawa Timur, kemudian ada di Ciputat, Tangerang Selatan, kemudian ada di Jakarta Timur, kemudian ada juga di Ciawi, Jawa Barat, kemudian ada di Kalimantan Selatan, ada di Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Lampung, Riau, Kepulauan Riau sudah masuk SP2D untuk beras 10 kg. Jadi cek secara berkala apakah beras 10 kg tersebut sudah masuk ke kantor desa, karena biasanya akan ditampung oleh pemerintah desa atau di kantor kelurahan ya. Karena ada dua, yang pertama adalah PT Pos Indonesia yang memberikan langsung, ataupun dari pemerintah desa yang menyalurkan bantuan sosial beras 10 kg tersebut ya sahabat sosial. Semoga yang belum tersalurkan segera tersalurkan, karena memang membantu sekali, apalagi untuk harga beras sedang melambung tinggi hingga Rp13.000 per kilogram ya sahabat sosial. Nah sebenarnya pemerintah juga memberikan beras murah, yaitu dengan kisaran harga Rp47.000 untuk 5 kg agar menstabilisasi harga di lapangan ya sahabat sosial. Kemudian untuk bantuan sosial yang kedua adalah bantuan sosial daging ayam dan telur. Bantuan sosial daging ayam dan telur adalah diberikan kepada masyarakat yang mempunyai balita terindikasi stunting ya. Tidak menutup kemungkinan KPM PKH dan BPNT juga bisa mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan telur selama teman-teman semuanya masuk ke dalam data BKKBN. Karena biasanya juga KPM PKH juga masuk datanya ke BKKBN, anaknya terindikasi stunting, jadi bisa mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan juga telur untuk 1,4 juta penerima. Dan teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca untuk 7 provinsi yang mendapatkan bantuan sosial daging ayam dan telur ya sahabat sosial. Nah itulah informasi terbaru dari Kementerian Sosial, semoga bermanfaat. Apabila bermanfaat silakan share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.